Pak, ngonten Pak. Udah record. Oke guys. Hey you guys. Jadi kita santai-santai aja dulu kan ya, nggak usah banyak keluar dulu ya kan. Karena juga lagi posisi keuangan gak ada, lagi miskin. Jadi ya kita santai-santai dulu aja, kita ngobrol-ngobrol seputar motor. Jadi apa sih yang mau gue bahas hari ini? Yang mau gue bahas hari ini adalah tips and trick supaya motor kalian itu tetap apa ya? Tetap rawat guys. Jadi tetap enak dinaikinnya walaupun ya motor tua. Nggak menurut kemungkinan juga motor tua bisa jadi kencang gitu guys. Jadi ini gue mau kasih tahu tips and trick gimana caranya motor kalian tuh tetap awet walaupun ya mungkin kalian punyanya motor tua. Tapi sebelum itu gue ini kan selalu memantau pergerakan YouTube gue ya. Yang nonton sih banyak, tapi kenapa kalian nggak pencet subscribe? Jadi sekarang like, komen, subscribe. Hey guys, subscribe nih, karena ya gimana itu yang nonton adalah beberapa orang, tapi yang subscribe nggak ada 1%-nya anjir. Jadi ayo subscribe dulu, terus dipencet tombol loncengnya supaya kalian tuh nggak ketinggalan gitu video-video baru dari gua gitu. Jadi udahlah, langsung aja kita cus apa-apa aja tips and triknya. Let's go. Oke, jadi tips and triknya nih sebenarnya kalian pasti tahu lah. Kalian kalau ngaku kalian kalau suka motor itu kalian pasti harusnya tahu beberapa tips ini sih. Tanpa gue kasih tahu pun sebenarnya kalian udah ngerti. Tapi ya gimana? Namanya nyari konten ya kan. Ketimbang ntar nggak ada konten ya udah gue buat gitu. Jadi apa ya, tips and trick yang pertama itu pastikan motor kalian itu selalu kalian rawat dengan baik. Nah, kalian rawat dengan baik itu maksudnya gini, jadi apa ya, ya kalian rawat motor itu kayak sekalian servis rutin, sebulan sekali atau sebulan 2 kali, atau kalian sering cuci. Tapi kalau cuci motor itu sebenarnya gua nggak saranin untuk setiap minggu, nggak ya guys. Jadi mending kalian itu apa ya, cuci motor itu setidaknya separah-parahnya 3 minggu sekali guys. Jadi apa ya, ya motor kalian kotor-kotor amat enggak, dibilang bersih juga enggak gitu. Jadi kalian pas gitu, intinya tuh pas. Nah, yang ketiga, gimana sih ngerawat motor itu selain servis rutin, terus cuci. Jangan kalian sering-sering kenain di banjir air laut. Kalau rumah kalian daerah kota mah aman ya kan, banjir mah paling cuma air got ya kan. Jadi itu nggak apa ya, itu pun sebenarnya juga bahaya guys. Air hujan pun itu mengandung asam. Jadi kalau kalian nggak cepet-cepet siram terus kalian lap, itu nanti bisa menjadi karat. Itu yang buat motor kalian tuh mudah rusak. Terus kalian kalau rumah kalian itu di daerah pinggir pelabuhan atau di pinggir-pinggir pantai yang kalau hujan itu banjir gitu, itu kan air laut tuh ya kan, asam banget kan, air asin kan. Itu bisa mempercepat keroposnya besi rangka kalian. Jadi menurut gua kalau misalnya dan nih daerah kalian dekat sama pelabuhan, udah kalian harus mau nggak mau ya habis kalian
misalnya terobos banjir atau terobos hujan sampai rumah, kalian disiram aja, nggak usah dicuci, disiram aja. Habis itu kalian lap gitu. Jadi air laut itu juga bisa kalian bersihin lah gitu. Kalian siram aja. Bagian-bagian paling penting di motor itu satu, air radiator. Tempat air radiator itu penting banget guys, itu penting banget. Yang kedua, di daerah buring motor, atau dibilangnya bisa silinder. Di silindernya motor itu yang di bagian depan yang tepatnya seker itu piston. Nah, di situ yang kalian siram, sama di knalpot, karena knalpot itu juga rawan banget sama sama karat. Jadi ya itu bagian-bagian yang setidaknya harus kalian siram. Jadi rantai juga harus kalian siram, terus kalian kasih pelumas lagi. Nanti gue jelasin di step berikutnya. Itu tips yang pertama. Oke, itu tadi tips yang pertama. Tips yang kedua, tadi kan udah tuh kalian servis rutin. Nah, tips yang kedua ini juga harus kalian lakuin pada saat servis itu guys. Jadi ganti oli juga secara rutin dalam artian secara berkala. Gimana ya maksudnya ya, perhitungannya harus pas gitu loh guys. Jadi misal nih kalian servis sebulan 2 kali nih, ya udah kalian ganti oli setidaknya sebulan itu sekali. Karena oli mesin, kalau gue sih karena gue pegangnya motor kopling, otomatis gue nggak ada oli gardan dan nggak ada oli-oli yang lainnya, cuman oli mesin dan oli minyak rem dan lainnya tuh. Jadi ya gue ngertinya oli mesin gitu, harus kalian ganti secara rutin gitu loh guys. Jadi kalau buat Matic itu, kalau oli gardan sih kalau oli gardan menurut gue setidaknya 8.000 km guys, 8.000 km. Jadi kalau misal nih kalian ganti oli mesin dan oli gardan di kilometer misalkan 2000, nah 2000 km selanjutnya itu kalian cuman ganti oli mesin aja gitu. Oli gardannya ya nunggu 10 pas kalian di servis ke 5, berarti itu 10.000 km. Jadi kan jaraknya 8.000 tuh. Nah, itu ganti oli gardan. Karena kalau menurut gua oli gardan di motor Matic itu penting banget guys, dan itu fatal banget sih kalau kalian sampai lupa gitu. Kalau di motor manual dan motor kopling itu paling berpengaruh itu oli mesin. Karena kalau kalian nggak mau kejadian kayak gua sampai harus ganti kepala silinder atau bahasa bengkelnya itu komburing, dan ganti seker juga, dan biayanya lumayan, bisa buat beli HP baru atau kamera baru, atau kalian bisa makan malahan guys. Ya kemarin gua turun mesin itu sampai 23 lah, 23an ke atas. Jadi ya menurut gue itu gede banget sih. Jadi kalau kalian nggak mau sampai kayak begitu, ya udah, makanya kalian oli mesin itu sangat penting gitu. Dan juga kalau di motor Matic itu CVT sih guys. CVT itu harus sering kalian cek, kalian bersihin. Kalau kalian servis misalnya motor kalian motor Yamaha, ya udah kalian servisnya ke dealer Yamaha aja gitu loh. Karena apa? Karena sudah pasti di sana lengkap gitu loh. Karena kan kalau bengkel-bengkel biasa ya ada beberapa bengkel yang lengkap, bengkel umum yang lengkap. Cuman gua lebih prefer ke bengkel aslinya gitu. Ke bengkel aslinya ya, kalau Yamaha itu di bengkelnya Yamaha, kalau Honda tuh bengkelnya Honda ya Ahas. Kalau di Suzuki bengkelnya kemana ya? Bangkrut kayaknya. Enggak sih, itu nggak tahu juga, karena gue
nggak pernah punya motor Suzuki sih gitu loh, karena nggak tahu gitu. Karena kalau ya bukannya gua apa ya, bukannya gue nyerang nih, cuman ya keadaannya begitu gitu loh. Kalau setiap kali gue jalan motoran nih lewat bengkel Suzuki nih, dealernya cuma namanya doang, nggak ada barang-barang yang dalam, nggak ada gitu. Jadi ya kalau Suzuki mungkin apa ya, di bengkelnya Suzuki gitu loh, seharusnya sih ada gitu, karena motornya pun masih dijual gitu loh, seharusnya ada. Jadi ya kalian nggak apa-apa lebih mahal sedikit daripada bengkel umum, tapi setidaknya motor kalian itu terjamin itu loh guys. Ya walaupun nggak 100% kalau kalian di bengkel asli merek motor kalian itu bisa bagus 100%, enggak, cuma setidaknya lebih baik ya kan. Buang uang lebih banyak sedikit, apa ya, jaraknya cuma sedikit guys gitu loh. Jadi mending kalian buang uang agak spend lebih banyak buat motor kalian supaya lebih bagus lagi gitu loh guys. Ya itu cara yang kedua. Kita lanjut ke tips and trick yang berikut. Oke, jadi ini tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini menurut gua nggak tahu menurut kalian. Komen nih, komen. Menurut gue ini fatal banget kalau kalian sampai ngelewatin ini sih. Namanya parts ini itu aki. Aki itu sangat penting buat motor-motor baru, motor-motor kelahiran baru, terutama yang memang bener-bener dia pakai aki itu sebagai apa ya, ibaratnya buat ya buat tenaga motor tuh biar bisa nyala gitu. Jadi ada beberapa motor kan, ya ada beberapa motor yang setahu gua itu nggak pakai aki, kayak itu yang motor-motor zaman dulu tuh yang masih bener-bener nggak ada pakai aki gitu guys. Jadi kalau yang motor-motor sekarang pakai aki. Nah, aki ini gue bilang penting kenapa? Karena ya ini menunjang segala sesuatu hal kelistrikan di motor kalian, kayak klakson, lampu sen, lampu dim atau lampu jauh, lampu dekat, lampu kotak, lampu rem segala macam. Itu double starter itu juga butuh aki. Jadi kalau misal aki kalian ini nggak kalian perhatikan, nanti kejadiannya tuh bisa yang tadinya kalian pakai misalnya dari rumah nih, kalian klakson masih tin, nanti tengah jalan sampai tengah jalan itu lampu cuma berhenti doang guys. Terus kalau kalian guys baru ya tik, nah itu bisa bahaya guys, karena orang-orang di belakang kalian kan nggak tahu ya kan gimana gitu. Terus jadi yang keempat ini busi ini menurut gua penting. Busi dan pop busi ini penting banget. Kenapa? Karena apa ya, busi ini kalau motor kalian nggak ada busi ya nggak bisa nyala guys gitu. Karena ya busi ini yang jadi otaknya pengapian supaya bisa motor kalian nyala gitu guys gitu loh. Jadi busi ini juga penting. Dan apa ya, kop businya juga itu, pemantiknya itu juga penting. Kenapa? Percuma busi kalian bagus, mahal nih, harganya ratusan ribu gitu, iridium gitu, tapi kop businya rusak gitu, percuma, nggak bisa dipakai gitu. Jadi kop busi dan busi ini juga harus sering, nggak sering juga, setidaknya ya paling cepat setahun sekali lah kalian ganti gitu. Paling cepat itu paling cepat setahun sekali ganti, entah kalian ganti businya doang atau ganti kop businya juga gitu, atau kalian ganti kop businya doang gitu. Jadi busi itu juga penting gitu loh guys. Jadi jangan sampai kayak gua nih gitu. Motor gua nih busi mati nih 2 hari dong di rumah nggak gua pakai. Begitu gue beli busi yang baru, kalian tahu apa yang terjadi? Dia nyala guys. Gue udah beli baru nih, harganya lumayan,
kayaknya lumayan menurut gua. Motor gua nyala dong, pakai belum ganti busi. Jadi ya setidaknya kalian ganti aja supaya jaga-jaga supaya nggak terjadi seperti yang gua alami gitu loh. Jadi itu tips and trick yang keempat. Kita akan lanjut tips and trick yang terakhir, dan juga ini juga buat penutup buat konten hari ini. Dan sebelum kita masuk ke tips and trick yang terakhir, gue ingatkan jangan lupa like, comment, share, dan pencet tombol subscribe di bawah pencet gitu guys. Kenapa gitu, dan tonton tuh banyak tapi yang subscribe ya itulah gitu loh. Jadi subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian udah pencet subscribe atau berlangganan, di sebelah tuh kan ada lonceng tuh, dipencet supaya kalian juga tahu gitu loh kapan sih videonya Sagittarius Official ini ada gitu. Dan mungkin ya guys, kalau semisal gue diterima di pekerjaan gue, mungkin jam tayangnya akan berubah, dan ya ditunggu aja. Makanya jangan lupa juga gitu follow IG gue di sini nih, di sini, sama follow IG-nya YouTube gue, akun IG YouTube gue. Jadi akun IG YouTube gue itu buat apa ya, ibaratnya buat update-annya YouTube gua gitu. Jadi apapun info tentang YouTube gua ada di IG, akun IG YouTube gua. Jadi biasa follow juga di sini. Dan kalian juga kalau kepo-kepo sama keseharian gua bisa follow IG gua di sini. Oke guys, ini tips and trick yang terakhir, yang kelima. Ini merawat ini tuh juga penting banget supaya motor kalian tuh tetap performanya terjaga. Ada 2 parts di sini yang gua mau kasih tahu ke kalian apa aja. Yang pertama, gear set. Gear set ini penting banget itu untuk performa motor kalian, supaya motor kalian itu ya bisa dibilang tetap bagus, tetap bisa kencang gitu guys. Jadi part di rantai atau gear set itu penting banget gitu. Jadi kalian juga jangan males buat ngoli, ngasih oli, atau bahasa bakunya ngelumasin si rantai supaya dia nggak cepet aus guys, nggak cepet tumpul. Buat si giginya itu supaya nggak tumpul dengan lebih cepat, karena gear itu kan cepet panas, bukan karena dia besi, dia puter terus kan. Jadi itu tuh part yang sebenarnya juga penting gitu guys. Yang menurut gua paling krusial, paling fatal itu kalau kalian sampai lupa ngelumasin rantai sih, karena rantai kan berputar di antara 2 gear ya, gear depan dan gear belakang. Itu kalau kalian sampai kering, wah itu bahaya banget sih guys. Apalagi kalian yang kayak gua bilang, kalian nerobos banjir, kena hujan, nggak pernah kalian kasih pelumas atau oli, ya kan? Nggak usah oli baru, oli bekas aja nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah harus vaselin, bukan vaselin buat badan nih, vaselin buat di motor gitu loh. Kalian kasih oli bekas aja gitu loh. Itu supaya buat ya biar setidaknya ngelumasin si rantai dan si gear depan belakang gitu loh guys. Nah ini kalian ganti gear ini menurut gua kalau secara berkala itu 3 tahun sekali, itu paling cepat 3 tahun sekali. Atau kalau temen gua bahkan ada yang dia 5 tahun sekali baru ganti, karena ya itu dia nggak males-malesan buat ngelumasin. Tapi nggak tahu ya, kalau gua salah bisa kalian kasih tahu, bang itu salah, dia itu salah, yang bener begini kan.
bisa komen di bawah ya kan, komen aja di gitu nggak apa-apa gitu. Kasih kritik dan saran gitu. Kritik tuh maksudnya ini bukan gitu maksudnya, tapi gini loh, nah itu bukan yang hujat bang. Oke. Jadi ya itu beberapa tips and trick dari gua nih untuk motor kalian supaya tetap terlihat terawat. Oke, jadi ya itu sih beberapa parts. Yang kedua, gue juga hampir lupa. Ban itu penting banget guys. Sumpah ban itu penting banget. Ban itu penting supaya apa? Karena ban itu kan yang ya kalian juga harus merawat itu dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kekurangan angin, bahkan sampai bocor gitu. Kalau misalnya bocor, jangan kalian paksa kalian bawa atau kalian naikin sampai 4 tambal ban walaupun itu deket sama lokasi kalian, misalnya kebocoran ban gitu. Jadi lebih baik kalian dorong sedikit motor kalian jadi tapi lebih aman walaupun tetap daripada begitu daripada kalian maksa naikin tuh motor sampai tambal ban akhirnya rusak. Jadi itu sayang banget sih, apalagi kalau ban-ban tubles mah walaupun dinaikin agak aman tapi itu juga termasuknya tidak aman. Jadi lebih baik kalian dorong motor kalian itu ke tambal ban terdekat gitu guys. Nah itu aja sih yang gua tahu. Oh ya, satu lagi hampir lupa kan gua. Satu lagi yang terakhir, bensin itu juga harus kalian perhatikan dengan baik gitu loh. Kalau motor yang pakai karbu mah aman gitu, dia bensin udah di indikator udah di kedap-kedip gitu, udah tanda harus isi gitu. Tapi di motor karbu itu dia ada yang menyimpan bensin, jadi dia masih bisa nyala sebentar gitu. Tapi itu juga tidak bagus, apalagi di motor yang injeksi sekarang itu lebih nggak bagus lagi. Kalau kalian paksa itu motor udah habis, kalian paksa nyalain ke pom bensin, itu sangat-sangat berpengaruh besar pada motor itu. Karena ya kalau di motor injeksi ya dia walaupun irit tapi dia tuh lebih bahaya gitu. Kalau bensin kehabisan kalian paksa terus-terusan kalian ulangin gitu terus ya lama-lama rusak gitu. Jadi bensin itu juga kalian perhatiin gitu. Kalau tinggal satu strip atau kalau di motor yang digital itu tinggal satu strip, kalau yang di motor masih pakai jarum itu di tandanya udah mau satu kotak itu udah biasanya di E itu harus kalian isi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya mogok di jalan terus kalian paksa jalan, itu benar-benar bisa merusak motor guys. Jadi ya mungkin sekian dulu video gua hari ini. Ya maaf itu kalau kurang gitu karena ya satu keadaan secara keuangan itu lagi down dan belum, ya gue lagi berusaha untuk memperbaiki itu. Terus juga cuaca di kota gua itu lagi nggak tentu, kadang panas, kadang hujan, kadang berawan, kadang mendung tapi nggak hujan. Jadi ya gitulah guys. Jadi kalian jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kalian dengan istirahat yang cukup, minum air yang banyak, makan yang cukup gitu guys. Jadi tetap stay healthy, stay safe, jaga jarak, patuhi protokol gitu. Jangan kebanyakan keluar dulu, kalau nggak penting nggak usah keluar gitu. Kecuali memang kalian kerjaan kalian terus mengharuskan kalian berada di luar, ya tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Gitu aja guys video dari gua hari ini.
jangan lupa gue tuh nggak dulu deh, gue tuh nggak capek-capek gitu loh ngebikin kalian buat like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Kalau udah subscribe pencet lonceng, nah supaya kalian juga bakal nontonin terus gitu update dari YouTube gue. Jadi ya sekian dulu video dari gue Jalbes, gue cabut. Guys, santai dulu, sabar. Jangan lupa juga follow IG gue di sini dan follow juga IG akun YouTube gue di sini juga. Dan ya udah guys, gitu aja video gue hari ini, cukup sampai segitu aja. Gue harap kalian bisa suka sama video ini. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bantu channel ini berkembang guys. Tolonglah kalian tuh yang nonton tuh, tolong tuh subscribe tuh, apa susahnya sih udah subscribe ya kan. Jadi itu aja guys video dari gue. Sekali lagi gue Jalbes, gue cabut, bye.